Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, wasengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Belakangan ini semakin banyak ormas-ormas Dayak yang bermunculan dengan beragam nama dan warna. Hal ini patut diapresiasi, karena berdirinya ormas-ormas Dayak mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat Dayak terhadap nilai-nilai budaya juga cukup tinggi. Namun di balik itu, ternyata banyaknya ormas-ormas Dayak belakangan ini mulai menunjukkan gejala yang kurang baik. Konten Basaroh Channel kali ini khusus untuk membahas mengenai hal ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap eksistensi budaya Dayak di Indonesia pada umumnya dan tanah Kalimantan pada khususnya. Tapi sebelum mulai, kami mohon dengan sangat kepada Page Basaroh yang membuka video ini untuk menyimak konten kami hingga selesai sebelum memberikan komentar. Hal ini sangat penting agar Anda tidak salah dalam memahami konteks yang ingin kami sampaikan di konten ini. Sebelum masuk pada inti pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa Basaroh Channel tidak membela atau mendiskreditkan ormas Dayak tertentu, dan kami di Basaroh Channel juga tidak terlibat dalam ormas Dayak manapun. Kami memiliki cara kami sendiri dalam menunjukkan kecintaan kami terhadap masyarakat adat dan budaya Dayak. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal video, terbentuknya ormas-ormas Dayak belakangan ini bukanlah sesuatu yang negatif. Justru hal ini sangat baik, karena organisasi masyarakat yang mendedikasikan visi misinya untuk budaya Dayak harusnya mampu meningkatkan harkat dan martabat budaya Dayak di negara yang demokratis ini. Namun, dalam pengamatan kami, belakangan ini ormas-ormas Dayak ini mulai pecah dan mulai saling menjatuhkan satu sama lain. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran kita bersama. Apalagi beberapa waktu yang lalu perselisihan antar ormas Dayak mulai disorot di media nasional. Apa kita tidak malu? Jika hal seperti ini terus berlanjut, kehadiran ormas-ormas Dayak di bumi Kalimantan ini bukannya meningkatkan harkat dan martabat budaya Dayak, tapi justru menjadi bahan tertawaan suku-suku lain di luar sana. Atau bahkan ada yang mulai merancang-rancang untuk memanfaatkan ormas Dayak untuk menghancurkan persatuan suku Dayak yang sudah susah payah dipersatukan oleh perjanjian Tumbang Anoy. Ada beberapa faktor yang harus kita cermati bersama jika ingin membentuk atau terlibat dalam organisasi masyarakat yang membawa-bawa unsur adat dan budaya Dayak. Pertama, hilangkan ego superior atau pemikiran yang menganggap kelompoknya lebih hebat atau lebih sakti dari kelompok lain. Egoisme seperti ini justru akan melahirkan persaingan yang tidak sehat. Jika kita masih memiliki ego seperti ini, apa bedanya kita dengan ratusan tahun yang lalu, di mana suku-suku Dayak masih saling kayau? Mohon maaf, kita masih sibuk unjuk kekuatan dan kesaktian jimat, sementara di luar sana suku lain sibuk berjuang menguasai perekonomian. Kapan kita bisa maju? Kedua, hindari politik praktis. Jika organisasi masyarakat yang berbaju budaya sudah melibatkan diri dalam politik praktis, maka jangan harap akan ada persatuan di antara kita. Jangankan ormas, sebuah keluarga saja bisa rusak hanya karena perbedaan pandangan politik. Jika ormas-ormas Dayak terlibat langsung dalam politik praktis,
Bukan tidak mungkin ormas-ormas ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melancarkan kepentingan pribadinya. Dia akan dapat kesenangannya, kita dapat perpecahannya. Apakah itu yang kita inginkan? Belajarlah dari sejarah. Sudah terlalu sering kekuatan suku Dayak dimanfaatkan untuk menciptakan konflik-konflik yang merusak citra suku Dayak. Pahami ini baik-baik. Jika ingin berpolitik, jangan buat ormas Dayak atau membawa-bawa nama Dayak. Buat saja ormas yang memang bertujuan untuk berpolitik. Jangan campur adukan adat budaya dengan politik. Ketiga, perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang tujuannya meningkatkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap budaya dan masyarakat Dayak. Di sekitar kita masih banyak anak-anak muda Dayak yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Coba kita berfokus pada hal ini. Apa yang bisa disumbangkan oleh ormas-ormas Dayak agar generasi Dayak tidak semakin tertinggal secara intelektual? Jangan hanya pamer-pamer kesaktian atau bersaing siapa anggotanya paling banyak, apalagi hanya sekedar kumpul-kumpul mabuk arak. Ayolah, tunjukkan bahwa kalian benar-benar mencintai budaya dan masyarakat Dayak. Gunakan kekuatan ormas-ormas Dayak ini untuk meningkatkan derajat sosial masyarakat serta membela masyarakat Dayak yang ditindas. Misalnya, saat ormas Dayak membela peladang yang dikriminalisasi di Sintang, Kalimantan Barat, atau membela Bapak Effendi Buhing yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah adat di Kinipan, Kalimantan Tengah, itu kan membanggakan dan bermanfaat bagi masyarakat Dayak. Jangan hanya demo-demo tidak jelas dan saling menjatuhkan sesama suku Dayak. Jika ada permasalahan atau perselisihan, cobalah untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Tunjukkan bahwa kita suku Dayak adalah suku yang beradat. Ormas adat budaya kok tidak beradat? Apa kita tidak malu? Terakhir, dan ini poin yang sangat penting, pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Hal ini akan menimbulkan gelombang transmigrasi besar-besaran di Kalimantan. Beragam suku bangsa di Nusantara akan berdatangan di pulau tercinta ini. Jika ormas-ormas Dayak tidak kompak dan masih sibuk untuk saling menjatuhkan satu sama lain, bukan tidak mungkin jika kita hanya akan menjadi penonton di tanah leluhur kita sendiri. Nah, Page Basaroh, demikianlah konten Basaroh Channel dalam menanggapi perselisihan antar ormas Dayak yang terjadi belakangan ini. Sekali lagi, kami tidak membela atau mendiskreditkan ormas Dayak tertentu. Membentuk atau terlibat dalam sebuah organisasi Dayak tidaklah salah. Justru kami sangat mengapresiasi hal ini. Namun jangan sampai ormas-ormas budaya Dayak ini membuat kegaduhan dan menjadi sebuah ancaman yang dapat merusak persatuan kita. Mohon maaf jika ada bahasa atau kata-kata kami yang tidak berkenan. Bukan sok menggurui. Kami hanya menyampaikan kekhawatiran kami yang benar-benar tulus mencintai adat, budaya, dan masyarakat Dayak. Akhir kata, jika Page Basaroh setuju dengan pemaparan yang telah kami sampaikan di konten kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten ini di media sosial masing-masing, agar semakin banyak yang memiliki pemikiran untuk memajukan harkat dan martabat kita suku Dayak se-Kalimantan. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel selanjutnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.